Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 95 Membakar Rumah Su. Namun, mereka berdua tidak tahu bahwa orang yang sedang mereka bicarakan sudah keluar dari penghalang perbatasan dengan selamat. Begitu keluar dari penghalang, mereka langsung berhadapan dengan tim penjaga patroli malam yang mendekat. Tepat saat Leng Xuang berpikir bahwa sudah terlambat untuk bersembunyi, dia dibawa pergi oleh Feng Jiu ke sisi lain, secepat kilat saat mereka bergerak, sama sekali tidak terdeteksi oleh patroli malam. Begitu mereka berhenti, Leng Xuang mendapati dirinya tertegun, matanya terbelalak tak percaya saat dia menatap nyonya di sampingnya. Gerakan seperti itu, masih di luar kemampuannya bahkan jika dia berkultivasi selama 10 tahun lagi. Pergi. Feng Jiu berbisik pelan, menuntunnya ke samping. Sepanjang jalan, meskipun mereka sesekali bertemu dengan patroli malam keluarga Su, mereka berhasil menghindarinya dan para penjaga tidak waspada. Leng Xuang akhirnya mengerti apa arti kata-kata nyonya sebelumnya. Di sini, lingkaran luarnya dipasangi pembatas, sementara lingkaran dalamnya dipenuhi penjaga yang berpatroli malam. Kalau dia datang sendiri, dia pasti sudah ketahuan sekarang. Tunggu di sini. Setelah memberikan instruksi singkatnya, Feng Jiu melompat keluar dan menggenggam tangan penjaga terakhir yang berada di barisan paling belakang dan menariknya ke dalam kegelapan. Ketika patroli telah bergerak jauh, dia bertanya dengan nada rendah, di mana Guan Xilin. Mata penjaga itu membelalak karena ketakutan. Sambil memohon dengan matanya, dia mengulurkan jarinya dan menunjukkan arah. Dia menendang, mencoba melepaskan diri dan setelah melihat itu, mata Feng Jiu berkilat dingin dan dia mematahkan lehernya dengan jentikan tangannya, sebelum menyeretnya lebih dalam ke dalam bayangan untuk membuang tubuhnya. Keduanya bergerak maju sekali lagi, ke arah yang ditunjukkan oleh penjaga. Mereka menghindari semua patroli yang mereka temui dan Feng Jiu baru berhenti ketika mereka mendekati area yang dipenuhi formasi batuan berupa gunung-gunung mini di bagian dalam. Leng Xuang menatap Feng Jiu dengan penuh tanya, tidak mengerti mengapa mereka tiba-tiba berhenti. Mata Feng Jiu mengamati seluruh area di hadapannya dan melihat 4 orang penjaga berdiri di depan sekumpulan formasi batuan tertentu di atas sana dan menyadari bahwa ada beberapa orang lagi yang tersembunyi dalam bayangan di area sekeliling. Matanya menunjukkan bahwa dia sedang berpikir keras. Dia tahu dia tidak akan mampu menyingkirkan semua penjaga, baik yang terlihat di tempat terbuka maupun yang tersembunyi dengan cukup cepat tanpa memberitahu mereka dan dia menyimpulkan bahwa dia hanya bisa menggunakan narkoba. Dia membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan sebotol obat dari cincin spasial dan diam-diam meluncur melawan arah angin. Dia menyebarkan busa obat di tangannya saat dia menyebarkannya ke angin malam dan menunggu dengan tenang. Sampai semua penjaga yang bersembunyi dan yang terbuka jatuh ke tanah, Feng Jiu kemudian memberi isyarat kepada Leng Xuang untuk keluar. Kau berjaga di sini. Aku akan masuk ke dalam dan melihat. Segera setelah suaranya menghilang, dia membuka panel pintu batu dan masuk ke dalam. Begitu masuk, bau lembab dan basah menyerangnya, dan bau darah yang pekat bercampur di dalamnya membuat alisnya berkerut. Terutama ketika dia melihat orang yang berlumuran darah dan terluka parah diikat di tiang palang, hatinya meringis dan aura pembantaian yang mematikan terpancar keluar. Kakak! Dia berteriak dengan suara pelan, tetapi Guan Xilin telah kehilangan kesadaran dan tidak ada reaksi. Segera setelah itu, dia dengan cepat memasukkan pil ke dalam mulutnya dan memotong tali sebelum membawanya keluar. Aku akan menarik para penjaga dan kau mencari kesempatan untuk membawanya keluar dari sini. Leng Xuang yang menggendong Guan Xilin mengangguk dan mengingatkan Feng Jiu dengan cemas, nyonya, harap berhati-hati. Cepat pergi. Leng Xuang pun mengerti dan melihat mereka pergi ke arah lain. Feng Jiu mengalihkan pandangannya ke bangunan utama di perimeter bagian dalam, tatapan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang jahat dan haus darah dan suara rendah bergemuruh keluar dari mulutnya. Akan kubuat kau sadar, bahwa ada beberapa orang yang tidak boleh kau benci. Api. Padamkan apinya. Kepala keluarga Su dan lelaki tua yang sedang mengobrol di halaman, begitu mendengar teriakan api dari luar, segera berdiri dan berteriak, apa yang terjadi? Seorang penjaga berlari masuk dengan wajah sangat bingung, kepala keluarga. Berita buruk. Banyak tempat di dalam rumah besar itu terbakar dan kobaran apinya sangat besar. Api menyebar dengan cepat dan akan segera mencapai sini. Mendengar itu, ekspresi kedua pria itu berubah drastis dan mereka bergegas keluar.